Terakhir saya ke Pak Herman Rahim. Pak Herman Rahim, ya, pengamat demokrasi. Silakan Pak Herman. Saya menyimak dari perbincangan tadi ya, baik itu pernyataan Ketua KPU, Bawaslu, teman-teman penyelenggara kabupaten, ya baik itu Bualemo, Pohuwato maupun Kabupaten Gorontalo ya, dan ada juga pernyataan daripada Salahuddin dan Pak. Saya kira ini sudah saya melihat sudah komprehensif ya, tapi ada beberapa catatan yang sedikit saya menyimpulkan ya. Yang pertama, pelaksanaan pilkada di tengah COVID ini, saya kira ada problem yang belum terjawab ya. Ya ini adalah anggaran yang berkaitan dengan protokol kesehatan ya, apakah itu masker atau pelindung diri ya. Dan saya kira dari beberapa pernyataan dari KPU ya, penyelenggara itu saya kira mereka tanda kutip pesimis untuk kalau itu dianggarkan di APBD ya. Nah sementara ini hal yang sangat penting dan utama, apalagi di situ perintahnya adalah oleh BNPB apa ya? BNPB tugas ya. Ya bahwa pilkada bisa dilaksanakan, yang penting memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, kira ini penting. Apakah pendekatan memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan itu merupakan bagi penyelenggara itu sebuah kewajiban ataupun sesuatu yang mengikat, dan bagi masyarakat ada sesuatu hanya himbauan. Nah, saya sepakat tadi dari pembicaraan tadi kalau perlu itu dimuat dalam sebuah regulasi. Sayangnya Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden itu hanya memuat tahapan ya, ketika ada pergeseran ataupun perubahan-perubahan tahapan. Padahal ada yang sifatnya substansi lainnya yang mesti harus kita perhatikan, misalnya terkait dengan pemungutan suara ya, dari jam 7 sampai jam 1 itu kan tidak ada perubahan sama sekali. Sementara ketika dalam kondisi seperti ini kan ada namanya bisa saja masa bisa berkumpul yang melebihi dari standar-standar protokol kesehatan. Jadi problemnya adalah pertama adalah anggaran yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang belum terjawab. Sementara selama ini kan yang dilakukan sekarang ini kan hanya masih APD ditanggung sendiri-sendiri. Itu pun apa yang disampaikan Pak Tojim tadi ya, belum tahu bagaimana standarnya itu kan. Nah, apakah itu bisa memberikan jaminan untuk mereka tidak terjangkit oleh COVID-19. Yang kedua, mungkin saran saya begini, dalam konteks gugus tugas ini ya, saya kira tidak saja sampai pada dataran koordinasi, tetapi dalam dataran implementasi koordinasinya itu misalnya ada pendampingan oleh tim gugus ya, sampai ke lapangan. Apatah lagi ya penyelenggara pemilu ini kan yang tidak punya keahlian dalam hal yang sifatnya kesehatan, apakah ini terjangkit atau tidak, minimal tiap periodik, tiap berkala ada evaluasi dalam hal berhubungan dengan kesehatan penyelenggara ya. Penyelenggara misalnya tiap 1 bulan atau 1 minggu itu ada tes lagi bagaimana perkembangan penyelenggara. Atau juga ada hal-hal yang sifatnya apa yang disampaikan teman-teman tadi, ketika tiba-tiba ada tahapan yang ternyata ada peningkatan penyebaran COVID dan itu ternyata apakah itu terjadi di penyelenggara ataupun masyarakat, maka ada beberapa skenario ataupun simulasi harus segera disiapkan. Jangan sampai nanti sudah terjadi baru itu kita membuat dulu langkah-langkah antisipatif, tetapi harus sudah mulai ada simulasi. Mungkin itu saran-saran saya. Yang berikut, memang
menurut saya pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di tengah ini memang saya lihat secara ini bisa saja tidak maksimal atau tidak efektif. Contoh misalnya pada saat tahapan data pemilih itu bisa saja itu tidak maksimal karena baik itu masyarakat ya ataupun petugas itu pasti ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran, dan itu bisa pemutaran data pemilih itu bisa saja tidak efektif. Yang berikut pada pemungutan suara, nah pasti dalam kondisi begini itu partisipasinya pada saat pemungutan suara itu pasti agak menurun karena ada kekhawatiran juga baik itu pemilih maupun penyelenggara ya. Apatah lagi kalau pada saat pemungutan suara itu sudah ada kejadian-kejadian yang diakibatkan dengan penularan 19. Menurut saya, kesimpulan saya pada regulasi-regulasi dari protokol kesehatan itu sudah harus diakomodir dalam regulasi KPU, sehingga protokol kesehatan itu bisa sifatnya himbauan mengikat, tetapi dia memang betul-betul ada sanksi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ketika tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, saya kira ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.